Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi fi wa fikum fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sin soal. Mata ing dalem kapan? Ya jaharu maca banter sapa al-musolli wong kang salat. Wa mata lan ing dalem kapan? Yusiru maca samar sapa musolli. Jim jawab. Yajharu maca banter sapa musolli fi raqate ing dalem rakaat al-ula kang pertama. Wasaniyati lan rakaat kang kaping pindho min sholati subhi awit saking salat min sholati subhi nyatane saking salat subuh wal maghribi lan salat maghrib wal isya'i lan salat isya. Jadi seorang yang salat disunahkan membaca keras pada rakaat pertama dan rakaat kedua, baik di salat subuh, salat maghrib dan salat isya. Ya. Wa yusiru lan maca samar sapa musolli fi jami'i sholati zuhri ing dalem sekabehane salat zuhur wal asri lan salat asar wa fi raqati lan ing dalem rakaat asaniyati kalau ini asalisati ya insyaallah ya. Firaqatin rakaat asalisati bukan asaniyati ya. Kang kaping 3 rakaat yang ketiga min sholatil maghribi saking salat maghrib. Kata salisah tulisannya kayak salisah bawah gimana? Jadi bukan saniyah ya, insyaallah salisah tulisannya sing kurang pas tulisannya ya. Wa fi salisati lan ing dalem rakaat kang kaping 3 warobingati lan kang kaping 4 min sholatil isya'i saking salat isya. Jadi sunah maca samar pada setiap rakaat dari zuhur dan asar karena siang hari ya, dan rakaat ketiga dari sholat maghrib ini juga samar, tidak boleh keras. Meskipun samar tapi ya harus telinganya pribadi orang yang membaca juga harus krungu, harus mendengar ya. Tapi cukup untuk dirinya, orang lain tidak sampai dengar tidak apa-apa. Begitu juga di rakaat ketiga dan keempat dari sholat isya. Ini. Jadi minimal samar ini minimal apa yang dibaca oleh lesannya ini terdengar oleh telinganya sendiri. Minimal samar. Terus kalau kemudian huruf-huruf yang dilafalkan atau diucapkan oleh lesannya sendiri, kok telinga kepala sendiri tidak mendengar, berarti belum membaca. Karena bacaan membaca atau tidak itu. Nah kalau ngerentek saja kan kita dengar, ya kalau ngerentek kita dengar. Tapi kalau kita ngerentek hanya membatin, yang dengar adalah telinga batin kita. Mungkin itu. Nah, terus seandainya samar, dengan kita baca tidak terlalu keras, kemudian ada gaduh, suara gaduh sehingga tidak dengar telinga kita. Tapi sebenarnya ya seandainya sepi, apa yang keluar dari mulut kita, yang bacaan-bacaan yang keluar dari mulut kita, kalau sepi telinga kita mendengar. Tapi karena gaduh tidak mendengar, itu beda masalah ya. Alias tetap itu sudah membaca meskipun tidak dengar karena adanya penghalang berupa gaduh atau barangkali hujan besar sebagainya.
Nah terus seandainya ditambah agak keras sedikit bagaimana? Itu lebih baik. Tapi dengan catatan kira-kira tidak sampai mengganggu orang lain. Misalnya. Ya orang lain yang sama-sama sholatnya kan berjajaran sebagainya. Nah terus berkaitan rakaat pertama dan kedua yang disunahkan banter, ini kapan? Yang pertama, jika dia sholat sendiri, ya, baik di sholat maghrib, isya maupun subuh, rakaat pertama kedua, kalau sholat sendiri, sunnah ya. Dan ketika dia jadi imam. Kalau dia jadi makmum, maka meskipun sholat rakaat pertama, rakaat kedua tetap sir. Ya, karena makmum ya. Kenapa? Karena bisa jadi ketika di rakaat pertama, kedua, maghrib atau isya atau subuh, misal kita makmum kemudian kita membaca keras, malah nanti akan menyebabkan samar pembacaan imam, yang mana bisa jadi orang lain sudah selesai dan orang lain itu lagi memperhatikan bacaan imam. Ini ya. Satu. Kira-kira. Sin soal. Ma iku apa wae? Apa saja? Mubatilatu sholati utawi pira-pira perkara kang batalaken salat. Apa saja hal-hal yang membatalkan salat? Jim jawab. Mubtilatuha utawi pira-pira perkara kang batalaken salat. Iku arbangatun ana papat. Hal-hal yang membatalkan sholat iku 4 global. Apa saja? Al-awalu utawi kang pertama iku al-kalamu ngomong ngamdan kelawan sengaja. Asani utawi kang kaping pindho iku salah suharokatin telu pira-pira gerakan mutawaliyatin kang nuli-nuli. Asalisu utawi kang kaping telu iku al-aklu mangan wasyurbu lan nginum. Arabingu utawi kang kaping papat iku tarku ruknin ninggal suwiji rukun min arkaniha saking pira-pira rukune salat. Au fawatu syartin utawa gagale pira-pira syarat. Min syurutiha saking syarat-syarate salat. Ya. Jadi yang membatalkan sholat secara garis besar itu 4 ya, yaitu makan. Ya, dimaksud makan ini adalah menelan hal-hal yang ada di luar tubuh ke dalam tubuh. Maka termasuk nilai makan. Misal kita lagi sholat ada selilit ya, selilit ngerti? Makanan, misal makan daging terus ada yang tertinggal di sela-sela gigi ya. Apa namanya apa? Enggak bahasa sampean. Kalimantan. Selilit Indonesia bukan? Kalimantan ya apa? Ya, seperti itu. Ya kemudian ketika sholat sambil diutak-atik pakai lidah, copot terus ditelan. Itu termasuk akal atau ya, kalam ya di sini ya. Kalam ya. Berarti nomor 3 dulu. Itu termasuk akal. Ya, termasuk makan. Bukan selilit kan tidak besar, iya, tapi kan menelan. Termasuk minum. Nanti Anda sholat, bar makan permen, sari-sari permennya belum bersih. Terus kemudian tercampur air liur. Terus ditelan. Itu termasuk minum. Nah,
Oleh sebab itu ketika kita bar ngopi atau bar makan atau bar yang lain itu ketika mau sholat dianjurkan untuk kumur-kumur, intinya untuk menghilangkan rasa-rasa yang masih ada di mulut atau barangkali ada selilit atau sisa makanan, itu intinya itu ya, meskipun sedikit ya. Kalau yang pertama al-kalam ngamdu, ngomong, berbicara secara sengaja, ini nanti termasuk yang namanya pembicaraan adalah suatu pengucapan huruf yang bisa difaham ya. Maka kemudian dalam fikih yang besar nanti ketika kita dehem dengan sengaja, yang mana dehemnya itu bisa difaham oleh orang lain, ini nanti termasuk membatalkan. Lah minimal kalam apa? Ya paling rata-rata 2 huruf atau lebih. Ya. Tapi meskipun minimal 2 huruf atau lebih, seandainya kita mengucapkan 1 huruf dengan secara sengaja yang bisa difaham, ini juga termasuk kalam. Dalam bahasa Arab, contohnya misal ro fathah dalam bahasa Arab. Jika ro itu ya, kata kerja dari ro'a ya ro, lihatlah ya, artinya, maka itu sudah bisa difaham. Atau qi qaf kasro dalam bahasa Arab, jika qi itu kata kerja dari wako yaki qi, maka itu juga sudah bisa difaham. Qi jagalah, artinya itu. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia apa yang 1 huruf? 2 ya. Misal Anda tersentuh batire, Anda keren ya, tersentuh sedikit terus geli, itu sudah bisa difaham ya. Ya. Dan sebagainya. Salah satu harokat mutawaliyah, 3 gerakan yang beruntun ini ya, entah gerakan anggota atau gerakan seluruh tubuh. Gerakan anggota, misal tangan, bergerak 3 kali berturut-turut tanpa ada jeda, ini membatalkan. Oleh sebab itu, ketika kita gatel harus garuk-garuk, boleh silakan gerakan saja, jarinya jangan sampai tangannya. Kalau jari ini dimakfu, meskipun makruh ya, tapi kalau terpaksa harus garuk-garuk boleh. Tapi kalau misal garuk-garuk kayak gini, lah ini kan tangannya kan gerak. Lah bagaimana ya sudah kalau kayak gini ya, berarti ya gini kan, kalau kayak gini kan berarti kan hanya ininya ya, hanya jarinya, tidak apa-apa ya. Kemudian kalau di fikih besar juga, ketika takbiratul ihram atau takbir yang lain ya, ini juga nanti bisa dihitung 3 gerakan mutawaliyah yang bisa membatalkan ya, ketika ya misal dari sedekap, misal Allah Akbar medun ya, terus nemburi, ini batalkan. Lalu bagaimana kalau ya Akbar, ya Allah Akbar, ya sudah lurus. Makanya kemudian ada yang ketika takbir bangun dari rukuk misalnya, bangun dari rukuk takbir ya, ada yang terus didakep meneh, ada yang terus nyapu rancang, ada yang terus nempel, supaya apa? Tidak ngipit ya. Kalau ngipit itu nanti tambah. Begitu juga ketika takbiratul ihram. Ada yang membahas kalau tidak salah di fikih besar, fikih yang lumayan besar-besar. Jadi kita takbir Allah, ngangkat tangan takbir Allahu Akbar. Ini kemudian Allah, ya, kepala ikut. Ini berarti ada tiga anggota yang bergerak. Yang sunnah kan hanya ngangkat 2 tangan.
Ada ketika khadwal mangkibain kan berhenti dulu biasanya. Terus turun supaya enggak paling dua. Nah, ketika kepala ikut, kepala munggah dan turun dua kepala ya. Tangannya dua. Ada yang mengatakan batal. Di fikih syariat ini kita kecil. Itu masuk haram mutawaliyah. Ini umumnya 3. Bagaimana ketika kita melakukan satu gerakan tetapi dahsyat? Contohnya apa? Lompat. Meskipun melompat satu kali gerakannya, tapi melompat ya, itu membatalkan. Ya. Dalam kondisi ikhtiar, bukan dalam kondisi darurat. Darurat misal pas sholat dalam kondisi perang misal, sholat dalam kondisi ada apa misal banjir misal, lari menghindar misal banjir, beda ya. Tarku ruknin jelas ya, karena nanti akan menyebabkan syarat dan rukun yang harus dilakukan tidak genep ya. Kalau tidak genep ya berarti kan tidak sempurna. Yes. Itu ya, itu perlu kita perhatikan. Sin soal ma iku apa hukmuman utawi hukume wong taroka kang ninggal sapa man ruknan ing rukun siji min arkani sholati nyatane saking rukun-rukune salat sahwan kelawan lali. Sekarang pertanyaan, apa hukumnya orang yang meninggalkan salah satu rukun sholat namun karena lupa, bukan karena sengaja? Ya. Jim jawab, yakti ngelakoni sapa man bihi ing ruknan iza tazakkara nalika eling sapa man hu ing ruknan wayas judu lan sujud sapa man lisahwi krana laline. Jadi bagaimana jika seorang meninggalkan rukunnya sholat meskipun dengan meninggalkan rukunnya sholat dengan kondisi lali, lupa? Maka di sini intinya dia harus melakukan rukun yang ditinggal ketika dia ingat. Perinciannya secara garis besar, jika yang tertinggal ini ingatnya ketika belum lama, contoh, Anda sholat, lupa tidak rukuk, sehingga berfatihah rampung langsung sujud. Ya. Kemudian ketika lagi duduk di antara dua sujud, Anda ingat, oh saya belum rukuk, misalnya. Bagaimana? Tazakar. Ya, terus yakti. Ingat langsung melakukan. Alias apa? Ketika duduk, oh saya belum rukuk. Sudah segera berdiri tegap dulu. Berdiri tegap sebentar, ya, langsung rukuk. Tidak duduk langsung rukuk, enggak. Tapi dari duduk, karena belum rukuk ya, maka berdiri dulu. Karena apa? Rukuk itu berawal dari berdiri. Kalau langsung rukuk, berarti gerakan ke rukuk ini tertinggal, belum dilakukan ya. Maka, ya tidak. Karena Fatihah rampung. Fatihah rampung, berdiri sebentar, kira-kira qadratu makninah, baru rukuk. Iktidal, sujud lagi. Sujud yang tadi tidak dianggap. Ini kalau belum lama. Kalau ingat kok sudah di rakaat berikutnya, ya. Misal rukuk yang tertinggal tadi di rakaat pertama misal. Ingat di duduk antara dua sujud, misal ya, rakaat kedua. Misal ya, ingatnya itu. Tadi saya rakaat pertama belum rukuk. Misal, ya sudah, rakaat pertama tadi dihapus, tidak dihitung, karena tadi gotang ya, tidak genep rukune, ya.
tidak dihitung. Sehingga nanti kalau sholat isya misal ya, maka melihat casingnya seperti 5 rakaat. Melihat casingnya ya. Kenapa seperti 5 rakaat? Iya, karena rakaat yang pertama tidak dihitung. Maka kan kita koyo-koyo melakukan 5 rakaat. Tapi kan rakaat yang pertama, yang bentuknya rakaat pertama itu tidak dihitung. Kenapa tidak dihitung? Karena kita ingatnya sudah di rakaat kedua. Kalau ketika duduk di antara sujud di rakaat kedua, kok kita mengulang ke ruku rakaat pertama kan terlalu jauh. Sudah 1 putaran rakaat, maka sudah penaknya dihapus saja. Gitu. Misal ini ya. Nah, kemudian wayasjudu li sahwinya kapan? Sujud untuk menutup kelalaiannya tadi dilakukan setelah tasyahud akhir sebelum salam. Itu ya. Paham? Jadi sujud li sahwi dilakukan setelah tasyahud akhir sebelum salam. Maka setelah tasyahud akhir rampung, misalkan Hamidum Majid yang tidak ada tambahan doa ya Hamidum Majid, terus kemudian sujud. Duduk, bangun sujud, duduk, sujud lagi, duduk, tawaruk, salam. Nah, cara fikih besar nanti, ketika kita membaca tasyahud akhir, kemudian setelah tasyahud akhir Anda mau sujud sahwi, ya, maka tasyahud akhir duduknya sama seperti duduk ketika tasyahud awal. Ya. Lah sujud tawaruk atau sujud yang seperti tasyahud akhir di mana? Setelah bangun dari sujud sahwi yang kemudian bangun duduk diikuti salam. Ketika itu yang duduknya tawaruk, gitu ya. Lanjut ya. Paham sih? Kelingan sih? Ini kelingan dhisik. Pahame karo praktek. Tapi aja sengaja. Wah, kok sengaja lupa karo praktek. Tidak boleh ya. Berarti nanti kan meninggalkannya karena sengaja, ya batal karena sengaja. Ini kan yang tidak batal karena lali, lupa. Sin, soal. Ma hukmuman, ma utawi apa hukmuman hukume wong taroka kang ninggal sapa man sunatan ing sunahe salat sahwan kelawan lali. Apa hukumnya orang yang meninggalkan kesunahannya salat dengan secara sengaja. Sahwan ya, dengan lali. Orang yang lupa sehingga dia tidak melakukan sunahnya sholatnya. Sholat sunah secara umum ya, nanti bukan berarti di sini yang dimaksud sunah di sini adalah sunah abngad ya. Sunah abngad yang 3 kemarin. Dengan kata lain di sini cara penake kalau dijabarkan panjang, apa sih hukumnya orang yang meninggalkan kunut? Orang yang meninggalkan tasyahud awal. Orang yang meninggalkan membaca sholawat terhadap Nabi di tasyahud awal misal. Karena ini yang dimaksud sunah di sini adalah sunah abngadnya. Ya. Jim jawab, layati ora ngelakoni sapa wong biha kelawan sunah. Bal yasjudu balik sujud sapa wong lisahwi krana lali. Dengan kata lain misal sholat subuh bar ruku i'tidal, bar i'tidal langsung sujud. Ya. Di sujud, saya belum kunut. Bagaimana? Sudah, bablas saja. Lanjut saja. Dan nanti setelah tasyahud akhir baru sujud sahwi. Lah kenapa? Karena kalau kita lagi sujud misal, terus ingat, saya belum kunut. Kemudian tidak jadi sujud, berdiri lagi untuk kunut. Ini sholatnya batal. Kenapa batal? Karena kita meninggalkan
perbuatan wajib rukune salat berupa sujud digagalkan hanya untuk mengejar sunnah, maka salatnya gagal, ya, batal. Ya. Nah, bagaimana ketika kita berdiri itidal, ini lupa ndak kunut, kemudian lagi di pertengahan, minimal turunnya dari itidal ini sudah sebatas ruku, ya. Bagaimana? Naik atau terus? Lebih baik terus. Kalau sudah sebatas ruku, ya. Kenapa? Kalau sudah batas ruku, berdiri lagi dan ke rukun berupa sujud ini sudah sama-sama dekatnya, maka lanjut saja ke wajib. Kalau belum sampai ke batas ruku, ingat, misal baru kayak gini ya, kan belum batas ruku ya, ini boleh mengejar kembali ke i'tidal untuk kunut, boleh. Tapi kalau sudah batas ruku bisa batal. Nah, sebagian batal, sebagian tidak. Maka lebih amannya bablas saja nanti sujud sahwi. Gitu ya. Yes. Begitu juga sholawat di tasyahud awal. Di tasyahud awal asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Belum Allahumma sholli ala Muhammad, berdiri. Sudah berdiri, meskipun belum membaca Fatihah tapi sudah berdiri. Lu ingat, oh belum baca sholawat. Terus turun lagi duduk untuk sholawat. Sholatnya batal. Tapi ya lanjut saja, sudah berdiri langsung baca Fatihah. Nah, sholawat yang ditinggal, sholawat di tasyahud akhir yang tertinggal sudah nanti ditambal dengan sujud sahwi sebelum salam setelah tasyahud akhir. Ya. Sin soal ma iku apa hukmuman utawi hukume wong taroka kang ninggal sapa man hayatan ing sunah hayate salat. Sunah hayat. Jadi yang tadi sunah abngatnya. Jim jawab, layati ora nglakoni sapa wong biha ing hayah. Ya perlu mendatangi hayah. Wala yasjudu lan ora sujud sapa wong lisahwi krana lali. Ndak. Contohnya, Anda lagi tasyahud, ingat, saya tadi setelah takbiratul ihram dan sebelum baca Fatihah, saya belum membaca doa iftitahan. Bagaimana? Sudah, biarkan aja. Di akhir sholat, setelah tasyahud akhir dan sebelum salam, juga tidak usah sujud sahwi. Malah kalau sujud sahwi, karena lupa membaca doa iftitah kemudian sujud sahwi, sholatnya bisa batal. Kenapa? Karena nambahi gerakan sholat yang menyebabkan runtutnya sholat ini berubah, sedangkan tidak ada sedikit fatwa yang mensunahkan, maka dibatal. Sedangkan yang lain kok nambah sujud sahwi kok tidak batal, karena yang lain ada kesepakatan, ada pendapat yang menganjurkan. Bedanya itu nanti. Ya. Paham ya? Sin soal. Ma iku apa? Hukmuman utawi hukume wong. Ajaza kang ora mampu sapa man anil qiyami saking ngadeg fi sholati dalam sholat al mafrudati kang diwajibaken. Apa hukumnya orang yang tidak mampu berdiri pada sholat wajib, padahal berdiri di sholat wajib ini termasuk rukun bagi orang yang mampu, ya, bagi orang yang mampu. Jawab, Jim jawab. Yusolli sholat sapa man ngajaza jalisan hale lungguh. Lah lungguh ndak bisa bagaimana? Wa idza ngajaza lan nalika ora mampu sapa man
nganil julusi saking lungguh sholat mongko salat sapa man mutajingan hale turon miring tiduran miring kanan ya bagian kanan di bawah ya seperti pembaringannya orang yang meninggal pembaringan di kubur. Wa idza ngajaza ketika tidur miring kanan ndak bisa. Wa idza ngajaza lan nalika ora mampu sapa man nganil iltijai saking turon miring. Turon miring kayak gitu ndak bisa. Bagaimana? Sholat mongko salat sapa man mustalqiyan hale melumah. Melumah ngerti? Bahasanya kan apa sampean? Terlentang bahasa Indonesia ya. Ngatang-ngatang ya. Jadi sholat posisi bagian depan menghadap atasnya. Ya apa kan bahasanya kamu? Indonesia gitu terlentang. Bahasa daerah. Hah? Orang-orang daerah yang lain. Nah Indonesia nang Jawa ngatang-ngatang melumah. Batang. Wa aman naflu ini ketika sholat wajib ya. Ketika sholat wajib. Wa aman naflu anapun utawi sholat sunnah. Adapun melakukan sholat sunnah faya juzu mongko wenang. Apa ayu sholia yen to sholat sapa wong ha ing naflu salah kefangilen ayu sholia yen to sholat hu ing naflu sapa alqadir wong kang mampu ngalal qiyami ngatasé ngadeg ya juzu boleh salat jalisan hale lungguh au mutajingan utawa hale turon miring ya. Paham ya? Orang yang mampu berdiri ketika dia melakukan sholat sunnah sambil duduk boleh, sambil turun miring boleh, melumah tidak boleh. Kenapa orang yang mampu berdiri boleh sholat sunnah dengan duduk, boleh dengan sholat miring? Karena sholat sunnah rukunnya tidak harus qiyam, ya berdiri ya. Cuma nanti ketika kita mampu berdiri, kok sholatnya kita sunnah ya, sholat sunnah ya. Nah, kita mampu berdiri, kok kita sholatnya pakai duduk, maka disinyalir hadis pahalanya separuh dari pahala orang yang sholat berdiri. Kok kita mampu sholat sunnah sambil berdiri, tapi kita rasa sambil berdiri lah, misalnya loyo terus kemudian sholatnya sambil turun miring, maka separuh dari pahala orang yang sholat sunnah sambil duduk. Berarti seperapatnya pahalanya sholat yang sambil berdiri. Loh kenapa kayak gitu? Dan secara matematik dan secara hukum bisnis ya, rekosone luwih sithik ngene itu. Para patio modal. Maka ya batine sithik ya. Kira-kira itu ya. Sholatul jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin.